Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Wahyu Nurdinullah dari Pendidikan Non-Formal. Di sini dengan NPM A1J022033 dengan kelas 2A PNF. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pengertian organisasi sosial. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampun saya, yaitu Dr. Ilham Abdullah MPD, yang telah memberikan tugas kepada saya dan amanat yang akan saya jaga. Baiklah, yang pertama yaitu apa sih pengertian organisasi sosial? Organisasi sosial adalah suatu kelompok atau entitas yang terdiri dari individu-individu yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan sosial, mengatasi masalah sosial, atau mempromosikan perubahan sosial. Organisasi sosial dapat berbentuk badan hukum atau non-hukum dan biasanya beroperasi sebagai entitas nirlaba. Baiklah, lanjut yang kedua, apa sih definisi organisasi sosial? Definisi organisasi sosial adalah kelompok atau entitas yang terdiri dari individu-individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Organisasi sosial berfokus pada memenuhi kebutuhan sosial, mengatasi masalah sosial, atau mempromosikan perubahan sosial. Mereka biasanya beroperasi sebagai entitas nirlaba dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperjuangkan kesetaraan sosial dan keadilan. Organisasi sosial dapat berbentuk badan hukum atau non-hukum, dan mereka dapat beroperasi pada tingkat lokal, nasional, atau internasional. Baiklah, lanjut contoh-contoh organisasi sosial. Salah satunya yang pertama, Amnesty International, yaitu organisasi ini berfokus pada perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Mereka melakukan advokasi, kampanye, dan penelitian untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, Oxfam. Organisasi ini berfokus pada memberantas kemiskinan dan ketidakadilan di seluruh dunia. Mereka bekerja untuk memberikan bantuan darurat, memperjuangkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan keadilan sosial. Yang ketiga, Red Cross atau Palang Merah. Organisasi kemanusiaan ini menyediakan bantuan medis, darurat, pertolongan bencana, serta mendukung program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Misi mereka adalah menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan manusia di seluruh dunia. Baiklah, yang kemudian yaitu ciri-ciri organisasi sosial. Adapun yang pertama yaitu organisasi sosial harus memiliki tujuan sosial. Tujuan sosial adalah organisasi sosial memiliki tujuan yang berorientasi pada kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, nirlaba. Organisasi sosial berprofesi sebagai entitas nirlaba, tidak bertujuan menghasilkan keuntungan finansial. Yang ketiga, keanggotaan organisasi. Keanggotaan organisasi harus wajib mempunyai organisasi sosial, memiliki anggota atau sukarelawan yang terlibat aktif dalam kegiatan organisasi. Yang keempat, struktur organisasi. Organisasi sosial harus memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan pengurus atau dewan pengarah. Yang kelima, penggalangan dana. Organisasi sosial mengandalkan penggalangan dana untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Yang keenam, jaringan dan kemitraan. Organisasi sosial harus terlibat dalam membentuk jaringan atau kemitraan dengan organisasi lain. Yang ketujuh, dampak sosial. Organisasi sosial berusaha menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Baiklah, lanjut dampak positif dan negatif organisasi sosial. Yang pertama, dampak baik, meningkatkan kesejahteraan sosial. Organisasi sosial dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, serta memperjuangkan kesetaraan sosial. Yang kedua, perubahan sosial yang positif. Melalui upaya advokasi dan kampanye mereka, organisasi sosial dapat menciptakan perubahan sosial yang positif.
seperti mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, atau ketidakadilan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Organisasi sosial dapat memperdayakan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam program dan kegiatan. Mereka memberikan pelatihan dan meningkatkan kesejahteraan akan hak-hak mereka. Lanjut, dampak buruk. Ketergantungan. Jika organisasi sosial tidak membangun keberlanjutan atau kemandirian, mereka dapat menciptakan ketergantungan pada bantuan atau program yang mereka berikan, menghambat pertumbuhan mandiri masyarakat. Yang kedua, konflik dan politisasi. Terkadang organisasi sosial dapat terlibat dalam konflik atau politisasi isu-isu sosial yang dapat membagi masyarakat dan menghambat kemajuan yang seharusnya dicapai. Yang ketiga, pengelolaan yang tidak efisien. Beberapa organisasi sosial mungkin menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan dana mereka terima, sehingga menyebabkan ketidakefisienan dan potensi penyalahgunaan. Baiklah, yang terakhir yaitu tujuan organisasi sosial. Tujuan utama dari organisasi sosial adalah untuk memperbaiki kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat tertentu. Mereka bekerja untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kekurangan pangan, pendidikan, kesehatan, atau isu-isu lingkungan. Organisasi sosial dapat berfokus pada tingkat lokal, nasional, atau internasional. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah sedikit pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.